Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zahra Aulia. Saya dari kelas 12 IPA 1 akan menceritakan novel sastra yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, bab 22 Dekat Tapi Berjauhan. Hayati sendiri gelisah pula dalam rumah itu. Mengapa sejak dia ada, Zainuddin seakan-akan tak memperdulikannya. Seakan-akan kedatangannya menjadi keberatan kepada Zainuddin. Kalau sekiranya keberatan, mengapa disanggupinya membiarkannya menumpang dalam rumahnya sebelum suaminya datang menjemput? Ada pula yang lain yang menambah masyghulnya. Dia diberi kemerdekaan oleh Zainuddin dalam rumah, sejak dari muka lalu ke belakang. Cuma satu saja yang tidak boleh dimasukinya, yaitu kamar tulisnya. Mengapa engkau Zainuddin tak juga pulang? Barangkali tengah malam baru dia kembali, sebab banyak urusannya di luar. Mengapa sejak saya di sini dia bagi arang ketakutan saja? Bukan, Cik. Sudah terlalu lama saya makan hati berulang jantung di sini. Berilah saya kepastian, jangan disusuti juga daging saya. Jangan dikuruskan saya oleh angan-angan. Tunjukkan kepada saya, Bang Muluk. Masih berdendamkah dia kepada saya? Masih belum adakah pada engkau Zainuddin maaf kepada saya? Cik, duduklah baik-baik di kursi itu. Sebetulnya sudah berkali-kali engkau Zainuddin memesankan kepada saya, menyuruh tutup rahasia dirinya, walaupun siapa yang bertanya. Tetapi sekarang ini saya sudah tak dapat menahan lagi. Akan saya terangkan, walaupun kelak dia akan marah kepadaku, karena dia sebenarnya lebih banyak maafnya daripada marah. Dia seorang pemuda yang tak beruntung. Tak beruntung, apakah artinya itu? Bukankah kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan menjadi cita-cita laki-laki sebagaimana kecantikan dan kepujian menjadi cita-cita perempuan? Apakah artinya kemuliaan itu? Kalau maksud tak sampai, dia adalah salah seorang burung elang yang hendak mengikat lampu, tetapi sayapnya patah. Saya sudi menjadi temannya, karena saya kenal betul akan dia. Bukankah lebih setahun lamanya dia menumpang di rumah ibuku di Padang Panjang? Dia seorang pemuda yang melarat sari sejak asal dari keturunan. Pusaka yang diterimanya sejak dari ayah dan bundanya. Ayahnya terbuang jauh dari kampung halaman, sampai mati di rantau setelah kembali dari buangan, lantaran malu pulang ke kampung. Lagi pula meskipun pulang, bukankah ada pepatah, tak ada ranggas di Tanjung, cuma ampayan kain. Tak ada emas di kandung, dun sana jadi orang lain. Ibunya seorang Mangkasar, mari seketika dia masih perlu kepada bujukan ini. Hidupnya besar dalam pangkuan orang lain, ditempuhnya tanah Minangkabau dengan cita-cita besar. Cita-cita hendak menempuh tanah Bapa, tanah tempat dia dibangsakan menurut adat istiadat dunia. Kiranya kedatangannya ke sana dipandang orang laksana minyak dengan air saja. Dia tetap dipandang orang Mangkasar, sebagaimana di Mangkasar dia tetap dipandang orang Padang. Setelah itu, diusir dari sana, diusir dari tanah asal keturunannya. Tetap meskipun dia diusir, hatinya tetap dan teguh. Sebab ada seorang perempuan menurut keterangannya sendiri yang telah memberi bujukan kepadanya. Yang telah berjanji akan menunggunya, bila pun masanya dia pulang. Dia hidup di Padang Panjang dengan pengharapan demikian. Dituntut ilmu baik di dunia atau ilmu akhirat. Dengan pengharapan bahwa nanti dengan itulah bekalnya menempuh hayat bersama perempuan yang berjanji itu. Dalam satu pacuan kuda, perempuan itu mulai tertarik dengan laki-laki lain. Waktu itulah mulai hatinya remuk, runtuh hancur luluh rumah kenang-kenangan yang didirikannya dalam khayalan. Dicobanya mengirim surat 2 atau 3 pucuk kepada perempuan itu, meminta dikasihi, meminta supaya dikembalikan pengharapannya itu, minta supaya dijenguk, dilihat, sebab di wajah perempuan itulah tersimpan tali kehidupannya. Kiranya dapat balasan pula bahwa cinta ditukar dengan persahabatan, bahwa perempuan itu bukan dipaksa orang lain kawin dengan tunangannya, tetapi atas kemauannya sendiri, sebab sudah dipikirkannya matang-matang. Sebab katanya dia seorang perempuan miskin, padahal di zaman sekarang perlu uang, dan Zainuddin seorang miskin pula. Dia terima vonis itu dengan hati yang teguh, tapi telah terdengar olehnya bahwa perempuan itu telah kawin. Dia jatuh sakit hampir 2 bulan lamanya. Selama sakit itu yang menjadi buah tuturnya hanya perempuan itu. Sudahlah Bang Muluk, jangan diteruskan juga cerita itu. Tidak Enci, biar saya teruskan. Apa kejadiannya sesudah sakitnya tak usah cerita.
Melainkan kami berangkat ke tanah Jawa ini menghilangkan diri, karena dia masa sehabis sakit itu hampir dia membunuh diri. Saya dapati dia hendak memberi patah anak yang deras airnya itu. Itulah sebab saya ikut dia berangkat ke tanah Jawa ini. Kerap kali dia berkata kepadaku, Bang Mulu, semua sukar atas diriku, harta mati sekalipun. Sekarang dia masyhur, memang karena yang dijalinnya menjadi hikayat, menjadi syair, menjadi tonel. Semua adalah penderitaannya sendiri, air matanya, bahkan kadang-kadang darahnya. Itulah sebabnya pula dia menjadi seorang yang pengasih penyayang, menjadi seorang yang belas kasihan. Dia selalu suka membantu orang yang melarat, karena sebenarnya dia seorang melarat. Kerap kali datang kepadanya anak-anak muda yang kekurangan ongkos buat kawin, meminta bantu kepadanya. Dia keluarkan uang sukapnya untuk upacara karena tadi. Saya merasa sendiri bagaimana pengaruhnya atas diri saya lantarkan. Maksud tak sampai, biarlah anak muda itu tidak menanggung apa yang pernah saya tanggung. Enci, sebetulnya Engku Zainuddin masih tetap cinta kepada Enci, tapi seorang budiman dihormati Enci sebagai istri dari orang yang telah mengaku sahabatnya. Meskipun orang itu pernah mengecewakan hidupnya, bukan main. Terharu hatinya ketika dia ketahui kesengsaraan Enci bergaul dengan suami Enci. Enci dilarangnya masuk ke dalam kamarnya. Marilah saya bawa Enci ke sana. Kita saksikan apa yang ada di dalam, sedang dia tak ada ini. Encik Hayati, disinilah anak muda yang malang itu selalu menyadari nasibnya. Tapi dari sinilah sumber kemasyhuran dalam kalangan kesusastraan bangsa kita yang mulai tumbuh ini. Kalau begini indahnya kamar ini, mengapa saya dilarang masuk? Inilah sebabnya. Rupanya dia masih ingat akan daku. Ingat, dan selamanya dia tak akan lupa. Tetapi Hayat yang dicintainya itu telah hilang. Hayat yang dicintainya tidak ada lagi, telah mati. Semangat Zainuddin telah dibawanya bersama-sama ke kuburan. Hayati yang menumpang rumahnya sekarang ialah sahabat, istri pula dari sahabat.